Halo, selamat datang kembali di vlog pemrograman Hibiscus HD. Kali ini kita akan belajar mengenai OOP JavaScript. Nah, pada dasarnya JavaScript ini tidak mensupport OOP ya. Jadi di JavaScript, OOP ini adalah sintaktik suka dari function prototype. Jadi ketika kita membuat suatu kelas ya di JavaScript, itu sebenarnya kita sedang membuat suatu function prototype. Nah, konsep OOP yang sudah ada ya di JavaScript, namun beberapa belum sempurna. Yang pertama adalah namespace. Jadi namespace ini belum ada di JavaScript OOP, namun namespacing bisa ditempuh dengan konsep modular. Nah, karena menggunakan modular maka kita memerlukan server HTTP. Kemudian visibility atau encapsulation, yang ada baru public. Untuk private dan protected itu masih berupa usulan untuk dijadikan standar JavaScript. Kemudian untuk konstruktor dan variable list itu sudah ada dan sudah berfungsi seperti di bahasa pemrograman lainnya. Kemudian digunakan juga metode super yang dipakai untuk memanggil kelas induk. Nah, karena ada metode super ini berarti inheritance ya. Berarti di JavaScript ini sudah ada inheritance dan bisa dilakukan dengan keyword extend. Kemudian untuk polymorphisme belum ada. Nah, di sini kita memerlukan 4 file ya. Yang pertama adalah index.html seperti biasa yang akan digunakan untuk menampung result dari latihan kita kali ini. Nah, kemudian file utama kita adalah index.js ya. Nah, di sini terlihat untuk index.js ini kita menggunakan statement atau keyword import. Nah, di sini import ini digunakan untuk namespacing ya. Jadi namespacing, dan kemudian yang bisa berfungsi sebagai namespace di dalam OOP JavaScript ini adalah import yang bersifat non-default ya, yang menggunakan fungsiku seperti ini ya. Nah, kemudian untuk menggunakan namespace tadi itu kita menggunakan keyword as seperti ini ya. Nah, kemudian ini fungsi namespacing di sini sama seperti namespace pada bahasa pemrograman OOP kelas berat ya. Jadi untuk menghindari konflik penamaan kelas. Nah, kemudian di sini kita akan melihat file other.js dan file another.js. Nah, di file other.js ini ya, kita menggunakan kelas bernama other. Kemudian di sana terdapat metode bernama demo. Nah, ini metode demo akan mengembalikan string berjudul hello world from other.js. Nah, kemudian kita exportkan. Nah, di file another.js ini kita ada kelas yang namanya sama, yaitu other. Kemudian memiliki metode tester, kemudian dia akan mengembalikan string hello world from another.js with same class name. Nah, jadi ini kelasnya sama di kedua file ini. Nah, kemudian kita akan mengimport yang kelasnya sama, karena itu kita memerlukan alias di sini ya. Untuk import yang kedua ini kita beri alias another. Nah, kemudian di sini kita punya class next. Class next ini berfungsi sebagai turunan daripada class another. Nah, ini kita extend dari class another. Nah, di sini dipanggil super. Nah, super ini memungkinkan kita untuk memanggil variable this ya. Nah, di sini mengacu kepada metode yang ada di class another sebagai induk dari class next. Nah, di class next ini kita punya metode get yang akan mengembalikan metode tester dari parent tambah dengan string berbunyi plus extension. Nah, kemudian kita punya demo di sini. Ada function demo
Nah, function demo ini akan mengeksekusi dari semua kelas yang sudah kita importkan. Ada kelas other, ada kelas another, dan juga kelas next yang barusan kita definisikan. Nah, kemudian kita akan lihat resultnya seperti apa. Kita lihat di sini, karena kita membutuhkan ini ya. Nah, kita membutuhkan HTTP ya di sini, maka kita memakai localhost. Nah, ini kemudian kita akan lihat di sini hello world from other JS. Hello world from other JS ini berasal dari kelas other. Kemudian hello world from other JS with class name di sini berasal dari another JS. Ini. Kemudian string yang ketiga hello world from another JS with same class name plus extension. Ini berasal dari inheritance tadi ya, dari sini plus next. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita lihat untuk kelas JavaScript ini dia tidak ada keyword di depannya ya. Public, private, kemudian protected itu belum ada. Public sendiri ini defaultnya adalah public, tetapi dia tidak dituliskan. Dan di sini juga tidak ada definisi apakah dia sebagai variabel seperti let, const, itu tidak diperlukan. Kemudian function juga tidak diperlukan ya, seperti itu. Nah, tetapi di sini namespacing tetap digunakan ya, yaitu menggunakan import dan export tadi. Tapi yang bisa digunakan sebagai namespace itu adalah yang non default, atau kalau di tutorial MDN itu disebut sebagai named export ya, seperti ini. Demikian untuk belajar kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan dilayangkan melalui komen. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video yang lebih excellent. Sampai jumpa.